Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran fisika untuk kelas 11. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang fluida. Ya, fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir. Ya, biasanya di sini zatnya itu dua, yaitu zat gas dan zat cair. Ya, jadi kalau untuk fluida lebih ke zat cair sih ya. Kita akan belajar tentang sifat-sifat zat cair ya. Nah, di dalam fluida ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama fluida statis dan fluida dinamis. Ya, kalau fluida statis itu fluida diam atau fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Ya, jadi dia kalau sebuah zat sudah menempati suatu ruang, dia tidak akan berubah. Itu namanya fluida statis. Ya, kalau fluida dinamis itu nanti akan ada pergerakan ya atau bergerak. Oke, nah di dalam fluida statis itu ada beberapa perhitungan. Yang pertama adalah tekanan. Ya, tekanan itu adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Ya, jadi karena ada tempatnya, berarti dia pasti tempatnya mempunyai luas. Ya, dirumuskan P sama dengan F kali A, F dibagi A. Nah, P itu adalah besar tekanan dengan satuan adalah Newton per meter persegi atau satuannya adalah Pascal. Ya. Nah, di sini F itu adalah gaya, satuannya atuannya adalah Newton. Nah, A itu adalah luas penampang yang dikenai gaya. Jadi luas bendanya. Oke. Nah, di sini dalam satuan internasional, satuan tekanan adalah Newton per meter persegi atau ada yang lain ya. Jadi 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 PA. 1 PA itu adalah 1 Pascal. Ya, 1 bar dan 1 atmosfer. ATM itu atmosfer. Ya, nah penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pisau dan paku. Ya, ujung paku dibuat runcing dan ujung pisau dibuat tajam untuk mendapat tekanan yang lebih besar sehingga lebih mudah menancap pada benda lainnya. Oke, nah kita masuk ke contoh soal ya. Ada sebuah gaya sebesar 74 Newton bekerja pada sebuah benda dengan permukaan seluas 2 cm pangkat 2 atau 2 cm persegi. Nah, kalian disuruh menentukan besar tekanannya. Ya. Jadi cara penyelesaiannya yaitu pertama kita kita tulis yang diketahuinya. Yang pertama adalah F-nya adalah gayanya adalah 74 Newton. Nah, untuk luasnya adalah 2 cm persegi. Ya. Nah, karena di sini biasanya satuannya Newton kan tadi untuk tekanan itu satuannya adalah Newton per meter persegi ya. Nah, karena di soal adalah centimeter, berarti kita konversi dulu si centimeter ini ke meter ya. Karena centimeter ke meter naiknya 2, sedangkan di sini pangkat 2. Berarti tinggal kita pangkatkan 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Ya, berarti nanti 2 dibagi 10.000. Ya, 10.000 berarti hasilnya adalah 0,0002. Nolnya 3 kali ya di belakang komanya ya, baru 2. Nah, yang ditanyakan adalah tekanannya. Nah, tekanan rumusnya adalah tinggal kita bagi F bagi A ya, 74 dibagi 0,002 hasilnya adalah 370.000. Biasanya tekanan itu dirubah ke dalam bentuk notasi ilmiah ya. Notasi ilmiahnya itu tinggal kita sebenarnya sampai 370.000 saja sudah benar ya. Jadi untuk lebih tepatnya atau lebih benarnya itu 3,7 dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan pada fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi ya. Jadi tekanan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke. Nah, di sini rumusnya adalah pH ya. pH itu adalah tekanan hidrostatis. Biasanya ini pH ini ada pada air ya atau zat cair. Ya, kalau kalian sering melihat iklan-iklan air mineral, itu ada yang namanya pH. pH itu adalah ini tekanan hidrostatisnya ya. Jadi pH itu didapat dari P ini ya, massa jenisnya dikali G itu ada gaya gravitasi atau percepatan gravitasi ya. Yang H itu adalah kedalaman zat cairnya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Ada seekor ikan berada di dasar kolam air tawar sedalam 5 meter. Pokoknya ada seekor ikan berenang di kolam air tawar ya sedalam 5 meter. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut jika tekanan air tersebut adalah 1000 kg per meter kubik?
Ya, jadi ada di sini nanti soalnya akan saya kasih massa jenis, bisa kalian cari juga di internet ya, massa jenis benda-benda cair. Nanti di situ akan ada kolom banyak dari pokoknya semuanya ada di situ, mau benda padat, benda cair, benda gas, di situ mempunyai namanya adalah apa tadi, massa jenis ya. Nah di sini untuk penyelesaiannya kita tulis dulu ya, diketahui ya, H itu adalah kedalamannya yaitu 5 meter, P air atau massa jenis airnya adalah 1000, gaya gravitasi bumi yaitu 10 ya. Ingat kalau di soal tidak diketahui gravitasinya berapa nilainya, berarti kita menggunakan gravitasi bumi yaitu senilai 10 meter per second kuadrat. Sudah, tinggal kita kalikan semua. pH sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali kedalamannya, berarti 1000 kali 10 kali 5, hasilnya adalah 50.000 Newton per meter persegi. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kalau kalian nanti masih bingung, bisa kalian ulang-ulang, sekalian kalian catat materi yang sudah saya sampaikan barusan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.